Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Presentation Sunday akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Januari. Ini adalah sebuah ibadah minggu di mana kita berdoa bagi anak-anak dan orang tua mereka. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda kepada Tuhan pada hari itu, silakan scan kode QR berikut dan segera mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Januari, jadi daftarlah sekarang juga. Tim pelayanan sosial ICA membutuhkan bantuan Anda dalam menyelenggarakan kegiatan bagi mahasiswa misi yang berkunjung dari Kanada selama bulan Mei. Kami membutuhkan penerjemah, transportasi, dan koordinator. Jika bersedia, mohon hadiri sesi informasi relawan YDP pada tanggal 28 Januari 2024. Daftar di link berikut atau pindai kode QR di layar. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya 4,5 juta rupiah. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari, jadi silahkan mendaftar hari ini. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silahkan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di dalam ibadah online Bahasa Indonesia di ICA, Saudara. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang kita semua perlu ketahui. Yang pertama adalah bahwa minggu depan, yaitu di Januari tanggal 28, ICA akan mengadakan ibadah penyerahan anak. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak atau mempunyai kerabat saudara yang punya anak-anak yang ingin didedikasikan untuk Tuhan, didedikasikan kepada Tuhan, Bapak Ibu saudara bisa mendaftarkan diri, Bapak Ibu bisa cek di website kami juga di media sosial, atau mungkin Bapak Ibu bisa menghubungi di kantor ICA dan mendaftarkan saudara ibu atau anak-anak dari saudara, mungkin kerabat atau anak-anak ibu untuk didedikasikan kepada Tuhan. Dan yang kedua saudara, bahwa ICA Social Ministry yaitu YDP membutuhkan banyak volunteer saudara. Untuk saudara yang mungkin berkenan atau tergerak untuk membantu pelayanan di social ministry, Bapak Ibu Saudara juga bisa menghubungi kantor ICA, juga bisa mendaftarkan Bapak Ibu nama Bapak Ibu Saudara untuk menjadi volunteer, yaitu di link yang ada di website, atau Bapak Ibu bisa datang di tanggal 28 Januari yang akan dilakukan di ICA West. Sesudah ibadah akan ada sesi khusus untuk bagaimana Bapak Ibu bisa membantu, bisa terlibat di dalam ICA Social Ministry. Nah, demikian pengumuman pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa kami, terima kasih, kami ucap syukur bahwa pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur bahwa kami boleh menghadap kepadamu, dan kiranya Tuhan pagi hari ini kami boleh mengenal Engkau lebih lagi, kami ingin belajar tentang Engkau, tentang firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya kami mengundang Engkau Tuhan, Engkau buka hati kami dan telinga kami, biarkan kami belajar tentang Engkau, biarkan kami mengenal-Mu lebih baik lagi Tuhan, dan biarkan firman-Mu Tuhan benar-benar masuk ke dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.
Dan kita saat ini mari kita masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu Sehat Rohani seri yang keempat atau seri yang penutup. Nah, seri yang keempat ini Bapak Saudara, kita akan mengambil subtema yaitu disiplin di dalam penyembahan. Kalau minggu lalu kita telah belajar bagaimana kita berdisiplin di dalam berdoa, Saudara. Nah, saat ini kita akan belajar bagaimana disiplin di dalam penyembahan, Saudara. Nah, Saudara, yang dimaksud dengan penyembahan itu apa sih sebetulnya? Kalau kita orang percaya, kita sering mendengar istilah pujian dan penyembahan. Kita sering melakukan penyembahan, tapi kita sebenarnya mengerti atau enggak arti dari penyembahan itu apa, Saudara? Nah, Saudara, menurut katanya, penyembahan adalah sikap hati terhadap hal yang paling penting dalam hidup kita. Berasal dari kata worship atau worth, sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting di dalam hidup kita. Tentu kita semua, setiap orang pasti memiliki sesuatu hal yang berharga. Bapak Ibu Saudara sekalian pasti memiliki suatu hal yang paling berharga di dalam hidup kita. Nah, mungkin dari kita semua kita menganggap bahwa keluarga kita hal yang paling berharga, atau mungkin pekerjaan kita adalah hal yang paling berharga, atau harta benda finansial kita adalah hal yang paling berharga. Dan itu akan berpengaruh terhadap bagaimana kita bersikap terhadap hal-hal yang berharga itu, Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian atau kita semua menganggap bahwa keluarga adalah yang berharga, pasti Bapak Ibu Saudara akan memperlakukan keluarga ini dengan baik-baik, akan memberikan yang terbaik buat keluarga, atau apapun yang berharga buat Bapak Ibu Saudara, pasti itu akan menyita perhatian Bapak Ibu Saudara, akan menyita tenaga kita, pikiran kita, segala usaha, banyak hal yang akan kita curahkan untuk hal yang berharga tersebut. Nah, sekarang kita sebagai orang Kristen, kita mempunyai hal yang sangat penting, yaitu Tuhan. Kita mempunyai Allah yang harus menjadi yang utama di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita harus menempatkan Allah sebagai yang utama. Nah, kenapa demikian, Saudara? Kenapa kita harus menempatkan Tuhan sebagai yang utama? Kenapa kita harus menempatkan Allah sebagai hal atau fokus kita di dalam penyembahan? Apa yang harus kita lakukan? Kenapa kok demikian gitu? Hal apa yang membuat Allah begitu penting, Saudara? Saudara, banyak dari kita yang kita mungkin merasa bahwa kita adalah orang percaya, tapi seringkali kita tidak berlaku demikian. Artinya kita tidak menganggap, kita tidak berperilaku bahwa Allah adalah hal yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Kita tidak melakukan penyembahan kepada Allah kita. Nah, kenapa kita harus menyembah gitu? Kenapa Allah begitu berharga, Saudara? Nah, di dalam Wahyu 5 ayat 11 sampai 12 dikatakan begini. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Nah, ayat ini mengatakan, Saudara, bahwa anak domba yang disembelih itu layak. Nah, karena demikianlah halnya, Saudara, kita menyembah, kita harus menyembah karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang layak untuk menerima penyembahan kita, Saudara. Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan hidupnya buat kita semua, buat umat manusia, adalah pribadi yang layak. Saya rasa kalau kita berpikir tentang bagaimana pengorbanan Tuhan, tidak ada pribadi lain, tidak ada hal lain, Saudara, yang akan atau yang lebih layak untuk menerima penyembahan kita. Tidak ada hal apapun yang lebih penting daripada Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang layak menerima penyembahan kita.
Itulah mengapa kita menyembah. Dan yang kedua adalah bahwa kita, saudara, diciptakan memang untuk menjadi penyembah. Manusia, kita semua diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Kolose 1 ayat 16 mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Nah, saudara, garis bawahi kata segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Gitu. Kita manusia diciptakan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan untuk Dia kita diciptakan, saudara. Kita ada untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan ke dunia untuk kemuliaan Tuhan. Dan salah satu caranya adalah menjadi penyembah Tuhan. Gitu. Menyembah, memuji Tuhan. Itu adalah salah satu cara kita untuk menggenapi apa yang diperintahkan Tuhan ini. Bahwa kita diciptakan untuk Dia, saudara. Kita menjadi penyembah Tuhan. Bagaimana kita menyembah, saudara? Ada banyak cara, ada banyak hal yang bisa kita lakukan di dalam penyembahan, saudara. Terutama kalau kita berbicara tentang konteksnya di dalam pujian dan penyembahan, di dalam ibadah kita, saudara. Tapi lebih penting lagi kita untuk sadar apa yang Tuhan mau di dalam penyembahan kita, saudara. Kita akan baca Ulangan 6 ayat 5, saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini perintah Tuhan. Satu ayat, saudara. Bagaimana kita menjadi manusia, bagaimana kita menyembah Tuhan. Satu ayat yang memerlukan banyak sekali usaha dan pengorbanan untuk kita bisa memenuhi satu ayat ini, saudara. Untuk kita bisa benar-benar melakukan perintah Tuhan yang satu ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Itulah bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Menyembah Tuhan dengan segenap hati artinya bahwa kita benar-benar mempunyai motivasi. Kita benar-benar mempunyai kesadaran bahwa Tuhan Allah kita layak untuk disembah. Hanya Tuhan saja yang layak menerima penyembahan kita, saudara. Tidak ada hal yang lain yang layak menerima penyembahan kita. Kita harus mempunyai motivasi yang benar. Kita harus mempunyai pemahaman yang benar, saudara, untuk menyembah Tuhan sebagai Tuhan kita, saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 mengatakan, saudara, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, jadi menyembah Tuhan bukan soal di mana kita berada. Menyembah Tuhan itu bukan soal tempatnya atau soal cara seperti apa yang paling tepat. Bukan hanya itu, saudara. Tapi yang paling utama adalah motivasi hati saudara gitu. Apakah saudara benar-benar menyembah Tuhan dari hati saudara, dari kerinduan saudara untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan kita menciptakan kita manusia mempunyai kehendak yang bebas. Dan Tuhan ingin mau kita benar-benar menyembah Tuhan berasal dari hati kita yang terdalam gitu. Tuhan tidak pernah memaksa. Kita bukan ciptaan yang seperti robot yang harus demikian lurus sesuai dengan perintah atasan atau pembuat kita atau pencipta kita. Kita mempunyai kehendak yang bebas, saudara. Itulah yang membawa kesenangan buat hati Tuhan. Yaitu saat kita benar-benar dari hati
menyembah Tuhan karena kita ingin menyenangkan hatinya, saudara. Saudara, saya mempunyai 3 orang anak, saudara. Dan sebagai seorang ayah, saya mempunyai harapan bahwa anak saya itu mencintai saya, mengasihi saya gitu. Entah bagaimanapun itu caranya gitu, saudara. Seringkali saya ingin juga melihat mereka menjadi anak-anak yang baik, yang taat gitu. Tapi akan lebih menyenangkan bagi saya gitu saat mereka melakukan sesuatu dari hati mereka sendiri gitu. Saat mereka mengerjakan pekerjaan rumah tanpa harus diperintah gitu. Saat mereka datang kepada saya, memeluk saya, mencium saya tanpa harus saya perintah, saya panggil, mereka datang sendiri. Itu adalah hal yang begitu menyenangkan buat saya orang tua gitu. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempunyai rasa yang sama terhadap kita semua manusia. Tuhan mau kita memberikan penyembahan kita murni dari hati kita. Tidak terdorong oleh motivasi yang lain. Tidak terdorong karena kita melihat teman kita menjadi penyembah dan kita harus seperti mereka. Tidak terdorong oleh maksud hati yang ingin mungkin ingin dipuji oleh orang lain supaya kelihatan lebih rohani mungkin. Tidak terdorong oleh motivasi hati yang lain selain hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau, bahwa kita menyembah dengan segenap hati kita gitu. Dengan segenap hati, saudara. Dan yang kedua, saudara, menyembah dengan segenap jiwa gitu. Menyembah dengan segenap jiwa. Ulangan 6 ayat 5 tadi mengatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Nah, Tuhan mau kita menyembah dengan segenap jiwa gitu. Segenap jiwa artinya dengan segenap hidup kita, saudara. Tuhan tidak mau kita menjadi penyembah, kita memuji namanya cuman saat beribadah ke gereja. Atau saat kita pergi ke komsel, saat kita bersekutu dengan teman-teman. Tapi Tuhan mau kita menyembah dengan segenap jiwa, dengan segenap hidup kita. Bagaimana kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita melakukan perintah Tuhan? Apakah kita menjadi penyembah Tuhan di luar gereja gitu? Apakah kita menjadi orang yang benar-benar memberikan jiwa kita untuk Tuhan gitu? Kerinduan Tuhan adalah kita menjadi penyembah yang dari hati. Dan Tuhan ingin kita menyembah Dia secara terus-menerus selama hidup kita. Bukan hanya momen sekali 2 kali saja. Bukan hanya sesaat saja. Bukan hanya karena ada musik di gereja. Bukan karena musiknya bagus terus saudara bisa memuji Tuhan. Kalau musiknya nggak bagus, saudara tidak bisa memuji Tuhan. Kalau worship leadernya saudara cocok, mungkin saudara memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan khidmat. Tapi kalau worship leadernya mungkin bukan yang tipe saudara, terus kita tidak bisa menyembah Tuhan. Bukan seperti itu, saudara. Tapi Tuhan mau kita menyembah Tuhan dengan segenap jiwa kita. Entah itu ada dengan musik yang bagus atau enggak. Entah itu waktu di gereja atau di rumah. Tapi segenap jiwa artinya bahwa kita menghidupi hidup sebagai seorang penyembah. Bukan cuma saat pujian dan penyembahan di gereja. Tapi di rumah, mungkin di tempat kerja atau di mobil saudara. Kita menjadi penyembah Tuhan gitu. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5 gitu. Ini adalah Mazmur Daud, saudara. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Saudara, kita semua tahu bahwa Daud adalah, bisa dibilang dia adalah
jagonya pujian dan penyembahan. Dia adalah pahlawan pujian dan penyembahan, saudara. Karena Daud memang selain dia bisa bermain musik, tapi yang lebih daripada itu adalah Daud mempunyai hati yang benar gitu. Dia memposisikan diri sebagai penyembah Allah, menjadi orang yang suka memuji Allah, menyenangkan hati Tuhan. Dan itu bukan dilakukan Daud cuma sekali dua kali, saudara. Tapi Daud melakukannya seumur hidupnya. Dikatakan demikian di ayat yang kelima. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Menaikkan tangan dalam arti memuji Tuhan ini, saudara. Seringkali kita mungkin kalau di gereja kita tidak bisa mengangkat tangan, kita tidak bisa bertepuk tangan di dalam memuji Tuhan gitu. Ini bukan soal caranya, saudara. Kita boleh dengan cara apapun menyembah dan memuji Tuhan, selama itu dari hati yang benar gitu. Caranya akan mengikuti, saudara. Tuhan tidak memperhitungkan cara seperti apa. Yang paling utama adalah hati, saudara. Dan yang kedua, bahwa saudara melakukan itu bukan cuman sekali dua kali, bukan sesaat dua saat, bukan cuman saat momen-momen tertentu, tetapi di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita menjadi penyembah Tuhan. Artinya memberikan jiwa kita menjadi penyembah Tuhan. Hidup memuliakan nama Tuhan, saudara. Ini yang dilakukan Daud gitu. Daud yang seorang raja, saudara, tetap memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan seumur hidupnya. Gitu. Karena Daud tahu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang layak. Karena Daud tahu bahwa dia diciptakan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi penyembah Tuhan. Ayat saudara yang ketiga, saudara. Menyembah Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Segenap kekuatan artinya apa, saudara? Kita baca di 2 Samuel 24 ayat 1 sampai 24 ini. Bertanyalah Arauna, mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini? Jawab Daud, untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. Gitu. Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Tidaklah itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini ya raja diberikan Arauna kepada raja. Arauna berkata pula kepada raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Arauna. Ini jawaban Daud yang menarik, saudara. Bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 sikal perak. Ini, saudara, menyembah dengan segenap kekuatan, dengan segenap tenaga, ini yang dilakukan Daud ini. Daud ingin mendirikan tempat untuk persembahan gitu kepada Tuhan. Tetapi Arauna ini dia mempunyai itikat baik bahwa udah kamu gak usah beli, gak usah bayar gitu. Raja gak usah bayar, ini ku berikan kepadamu gitu. Mungkin kalau kita, respon kita secara langsung mungkin udah langsung menyanggupi, oh ya gak apa-apa, terima kasih banyak Tuhan memberkati, mungkin seperti itu. Tapi yang Daud lakukan, saudara, ini adalah hal yang Daud mau lakukan untuk Tuhan. Gitu. Dan Daud tidak mau melakukan itu dengan cuma-cuma. Karena kalau dia melakukan dengan cuma-cuma, artinya dia tidak berkorban apapun. Dia tidak mempersembahkan apapun. Dia tidak melakukan apapun. Gitu. Yang melakukan adalah Arauna ini. Daud bersikeras untuk membayar. Karena itu yang
benar, saudara. Ada usaha yang dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Ada sesuatu yang dikorbankan untuk memuliakan nama Tuhan. Gitu. Daud melakukan dengan tenaganya, dengan kekuatannya. Gitu. Daud tidak melupakan bahwa persembahan, penyembahan, gitu, hal yang berkenan kepada Tuhan adalah yang memerlukan tenaga, memerlukan pengorbanan. Gitu. Saudara, seringkali saya dulu kalau kita memuji Tuhan, saya di gereja gitu kan. Terutama saat saya di gereja-gereja yang bukan di ICA ya, mungkin di gereja tempat lain gitu. Yang ada di otak saya adalah sibuk mengoreksi apa yang terjadi di dalam ibadah pujian penyembahan, saudara. Seringkali saya mengoreksi, oh kok musiknya terlalu keras gitu. Kenapa kok suaranya false gitu. Saya sibuk dengan hal-hal yang bukan semestinya, artinya fokus saya hilang, saudara. Saya tidak memikirkan bahwa mereka yang melakukan pujian penyembahan, mereka yang melayani, mereka melakukan sesuatu dengan tenaga, mereka mengorbankan sesuatu. Mereka melakukan itu untuk nama Tuhan, untuk kepentingan Tuhan, karena cinta mereka kepada Tuhan. Ada waktu yang dikorbankan, ada tenaga yang dikeluarkan, mungkin ada biaya juga, saudara, yang dikeluarkan. Dan saya sibuk untuk mengoreksi hal-hal yang lain, saudara. Sedangkan saya tidak mengorbankan apapun. Saudara. Itu adalah sebuah kesalahan fatal yang seringkali kita lakukan, saudara. Saat kita menyembah, saat kita datang, kita sibuk melakukan hal-hal lain dan akhirnya kita tidak mengorbankan apapun untuk menyembah Tuhan. Gitu. Bagi saya, kalau saudara menyembah Tuhan atau kalau kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, gitu, mungkin dengan situasi yang nggak tenang, mungkin dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, itu adalah salah satu bentuk pengorbanan saudara. Jadi menyembah Tuhan bukan untuk menyenangkan kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Bukan untuk memuaskan keinginan kita, tapi untuk memuaskan hati Tuhan, saudara. Ada pengorbanan yang perlu dilakukan. Gitu. Ada sesuatu yang harus dikorbankan. Mungkin bagi saudara di saat datang menyembah ke gereja, gitu, di gereja, saudara mungkin tidak suka dengan banyak hal, tapi itu adalah pengorbanan yang saudara harus lakukan untuk menjadi penyembah yang benar. Gitu. Mungkin saudara tidak bisa bangun pagi, tapi untuk datang ke gereja, untuk beribadah, untuk memuji nama Tuhan. Gitu. Ada pengorbanan yang harus dilakukan, yaitu bangun pagi, saudara. Datang pagi, mempersiapkan diri bagaimana saya harus bersikap di dalam pujian penyembahan. Gitu. Itu adalah yang diinginkan oleh Tuhan, bahwa kita mengeluarkan segenap kekuatan kita untuk menjadi penyembah Tuhan. Ini ada yang lebih dahsyat lagi dari cerita Daud ini, saudara. Bagaimana dia benar-benar menganggap pujian dan penyembahan ini adalah suatu hal yang sangat penting, saudara. Saudara bisa buka di 1 Tawarikh 23, saudara, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan, saudara. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. Ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. Lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas, dan jumlah orang-orang mereka dihitung satu demi satu. Ada 38.000 orang. Dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan. 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim.
4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian, kata Daud. Ini, saudara, di dalam rumah ibadah Daud mengerahkan banyak sekali orang, puluhan ribu orang, bahkan ada 4.000 penyembah yang dimiliki Daud, yang disiapkan Daud, karena Daud menganggap bahwa penyembahan bukanlah hal yang main-main, saudara. Itu adalah hal untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah hal untuk melakukan kehendak Tuhan atau rencana Tuhan atas hidup kita. Tuhan menciptakan kita, merencanakannya sebagai seorang penyembah. Kita semua adalah ditujukan untuk menyembah Tuhan. Dan Daud sadar benar akan hal itu. Dan dia mengerahkan banyak sekali hal, banyak sekali kekuatan. Dia mengeluarkan segalanya, saudara, untuk sebuah ibadah pujian dan penyembahan. Gitu. Itu yang harus kita contoh mungkin, saudara. Bahwa Daud benar-benar melakukan segalanya, hatinya, jiwanya, dan tenaganya. Semua dia serahkan untuk menjadi penyembah yang benar. Untuk menyenangkan Tuhannya, untuk menyenangkan Allahnya. Gitu. Allah yang telah menciptakan dia, Allah yang telah menyertai dia di dalam segala peperangan, saudara. Nah itu, saudara. Menjadi penyembah bukan cuman bernyanyi, datang ke gereja memuji Tuhan. Tapi menjadi penyembah harus dimulai dengan hati yang benar. Gitu. Dan apakah kita melakukannya di dalam kehidupan kita? Apakah kita memberikan jiwa kita kepada Tuhan kita? Apakah kita melakukan banyak usaha, kita mengorbankan banyak hal untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Kita semua bisa mulai dari hal yang kecil, saudara. Kalau kita masih belajar menjadi seorang penyembah, kita bisa mulai dari hal yang kecil, saudara. Fokuskan hati kita saat menyembah Tuhan. Gitu. Jangan pedulikan kanan kiri. Jangan pedulikan bahwa mungkin kanan kiri saudara mengangkat tangan tapi saudara tidak mengangkat tangan. Gitu. Fokuskan hati saudara menjadi penyembah Tuhan. Kita bisa mulai dari hal itu, saudara. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menguatkan kita. Tuhan akan menjadikan kita penyembah-penyembahnya yang benar, saudara. Saudara, penyembahan adalah sebuah persiapan untuk kekekalan, saudara. Kenapa saya bicara demikian, saudara? A.W. Tozer mengatakan demikian, saudara. Mereka yang bosan dan mengabaikan penyembahan tidak siap untuk kerajaan surga. Dan saya menyetujui hal ini, saudara. Wahyu 5 ayat 13 mengatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara, kalau saudara membaca di Wahyu 4 dan 5 ya saudara, di situ digambarkan tentang bagaimana kerajaan surga, bagaimana pujian penyembahan di dalam kerajaan surga tidak ada henti-hentinya, saudara. Pagi, siang, sore, malam, sepanjang hari, setiap hari. Mereka, penghuni surga, memuji dan memuliakan Tuhan, saudara. Dan itu yang akan kita lakukan saat kita menjadi penghuni surga, saudara. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan bertemu Tuhan secara mata dengan mata, bertatap muka dengan Tuhan. Dan pujian penyembahan yang terbaik akan kita berikan untuk Tuhan dan penyelamat kita, saudara. Makanya orang yang tidak melakukan pujian dan penyembahan, atau mungkin yang bosan, atau yang
mengabaikan pujian penyembahan, mereka tidak siap untuk kerajaan surga. Nah, mari kita tanyakan kepada kita masing-masing, saudara, apa kita siap untuk menjadi penyembah Tuhan di dalam kekekalan? Apakah kita siap untuk menjadi penghuni surga, menyembah Tuhan? Kalau kita tidak siap, saudara, kita harus mulai dari sekarang untuk menjadi penyembah Tuhan. Kita harus belajar untuk benar-benar menjadi penyembah Tuhan. Saudara. Demikian firman Tuhan, saudara. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu, ya dan amin, kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu adalah terang buat hati kami, terang buat kehidupan kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan, kami mohon ya Tuhan, bahwa Engkau menguatkan kami Tuhan. Engkau membimbing kami Tuhan, untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar Tuhan. Untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati-Mu Bapa gitu. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, seturut kehendak-Mu dari dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau adalah satu-satunya yang layak menerima segala puji dan hormat kami. Engkau selamatkan kami, Engkau tebus kami, Engkau hapus segala dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Engkaulah yang layak menerima segala sembah dan puji kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya kami semua menerima berkat dari Engkau ya Tuhan. Biarkanlah kami Tuhan menjalani hidup kami dengan karunia dari Roh Kudus, dengan penyertaan dari Roh Kudus setiap hari, sepanjang masa Tuhan. Dan kiranya Engkau menemukan kami sebagai penyembah-penyembah-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau tetap bersama kami dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, biarkanlah kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Presentation Sunday akan dilaksanakan pada hari Minggu 28 Januari. Ini adalah sebuah ibadah minggu di mana kita berdoa bagi anak-anak dan orang tua mereka. Jika Anda ingin mendedikasikan anak Anda kepada Tuhan pada hari itu, silakan scan kode QR berikut dan segera mendaftar. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Januari, jadi daftarlah sekarang juga. Tim pelayanan sosial ICA membutuhkan bantuan Anda dalam menyelenggarakan kegiatan bagi mahasiswa misi yang berkunjung dari Kanada selama bulan Mei. Kami membutuhkan penerjemah, transportasi, dan koordinator. Jika bersedia, mohon hadiri sesi informasi relawan YDP pada tanggal 28 Januari 2024. Daftar di link berikut atau pindai kode QR di layar. ICA akan mengadakan mission trip pertama di tahun ini, yaitu mission trip ke Sulawesi Tengah pada tanggal 4-8 Maret 2024. Trip ini dikhususkan untuk para pria dan berbiaya Rp4,5 juta. Pendaftaran akan ditutup pada 18 Februari, jadi silahkan mendaftar hari ini. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality.
Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.